Pada suatu malam, Kunti kemudian mengatakan kepada Pandu bahwa dia dianugerahi Resi Durwasa bisa melahirkan anak dengan memanggil dewa manapun. Namun belum sempat Kunti bilang soal karena, Pandu malah terlalu senang dan terus berkata-kata sehingga Kunti gak jadi mengatakan soal karena. Setelah itu Kunti dan Pandu kemudian memohon membaca mantra memanggil Dewa Yama, dewa kebenaran dan keadilan. Dewa Yama pun datang. Maka kemudian Dewa Yama menganugerahi Kunti anak yang mewarisi kebajikan Dewa Yama yang dinamai Yudhistira. Akhirnya Gandari pun melahirkan juga. Amba dan Ambalika segera datang untuk melihat anaknya Gandari, namun betapa kaget mereka karena anak yang dilahirkan Gandari bukan berupa bayi namun semacam gumpalan daging. Gandari juga bingung karena ia tak mendengar tangis bayi. Ia mencari bayinya dan menyentuhnya, ia pun sedih mengetahui kenyataan itu. Gandari mencoba meraba anaknya dan setelah ia meraba anaknya dan tahu kenyataan bahwa bukan bayi melainkan gumpalan daging, maka Gandari pun jatuh pingsan. Maka kemudian gumpalan daging dari rahim Gandari dibawa ke gua Resi Wyasa. Resi Wyasa pun membaginya menjadi 100. Ia kemudian memasukkan dalam sebuah guci dan kemudian dibalut. Bisma, Setyawati, Amba, Ambalika, Gandari, Sengkuni, dan Destarastra menunggu di luar dengan cemas. Setelah itu mereka diizinkan masuk dan muncullah Resi Wyasa. Sang Resi mengatakan bahwa kita menunggu sebentar lagi maka anak-anak Gandari akan lahir. Destarastra sangat senang mendengarnya. Lalu mereka pun pulang ke istana dan hanya Gandari yang tinggal. Sisi lain Pandu dan Kunti berbincang mengenai anak. Mereka ingin mendapat anak lagi untuk menemani Yudhistira. Maka mereka sepakat memanggil Dewa Bayu yang merupakan Dewa Angin. Setelah membaca mantra, maka datanglah Dewa Bayu. Kemudian Dewa Bayu memberikan berkat kepada Kunti sehingga lahirlah seorang bayi laki-laki yang gemuk dan kuat. Bayi itu dinamai Bima. Di Hastinapura, terdengar suara gemuruh petir dan kejadian alam yang tidak biasa yang membuat Bisma dan Widura terheran-heran. Di sisi lain Ratu Gandari sedang bahagia karena mendengar suara dari kendi-kendi yang berisi embrio dari anak-anaknya. Kejadian alam yang luar biasa terjadi di Hastinapura menjelang kelahiran Duryudana. Gandari tiba-tiba hatinya tidak tenang karena suara-suara yang tidak baik telah terdengar olehnya. Seluruh masyarakat Hastinapura juga dalam keadaan cemas karena melihat kejadian tidak biasa. Bisma segera ke ruang istana dan mempertanyakan hal ini kepada Guru Gripa. Mahaguru Hastinapura ini menjelaskan bahwa alam sedang memperingatkan bahwa keadaan buruk akan terjadi. Widura menjelaskan bahwa memang ada anak yang akan lahir. Destarastra terpancing emosinya oleh kata-kata Widura. Mahaguru Kripa menjelaskan kepada Destarastra namun disangkal oleh Sangkuni dengan kata-kata politisnya. Guru Kripa menyarankan agar anak itu dikorbankan. Untuk menjaga kerajaan ini, maka Guru Gripa memberikan saran agar anak itu dikorbankan. Toh Putri Gandari masih memiliki anak-anaknya yang lain yang berjumlah 99 yang tentunya tidak membahayakan kerajaan ini. Ratu Satyawati meminta saran kepada Bisma. Bisma menyarankan agar keputusan itu diberikan kepada Destarastra yang dalam saat ini berfungsi sebagai raja dan juga sebagai ayah. Seluruh anggota kerajaan datang ke tempat di mana benih-benih Destarastra disimpan. Dan sudah lahir satu orang anak yang diserahkan kepada Destarastra. Destarastra membawanya maju di antara yang lainnya kemudian ia memegangi anaknya. Semuanya masih bingung dan belum tahu keputusan apa yang diambil oleh Destarastra. Ketika anak itu menangis, Destarastra menjadi iba dan sifatnya sebagai raja sudah kalah oleh kasih sayangnya sebagai ayah.
Destarastra begitu senang dengan anak itu setelah Ratu Ambika menjelaskan bahwa anak itu tersenyum melihat wajah Destarastra. Sang raja mengatakan bahwa ia adalah pewarisnya dan tidak akan terkalahkan oleh yang lainnya. Oleh karena itu, anak itu akan diberi nama Duryudana. Pandu dan Kunti kembali memanggil dewa. Kali ini kesempatan Dewa Indra untuk datang dan memberikan anugerahnya berupa seorang anak. Anak yang kali ini akan terkenal di antara para manusia. Anak ini akan memiliki kekuatan yang begitu tangguh dan perjuangan yang gigih namun mempunyai hati yang lembut. Dewa Indra memberikan nama anak itu sebagai Arjuna. Kemudian sang dewa menganugerahkan anak itu kepada Kunti lalu meninggalkan mereka. Madri menangis dan menceritakan tentang nasibnya yang tidak diberkati dengan anak. Kunti memahami betul curahan hati dari putri Madri itu. Pandu sedang memberikan pelajaran kepada Yudhistira mengenai kenegaraan. Yudhistira dengan kecerdasannya mampu memahami apa yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian Kunti menghampiri Pandu dan menyarankan agar Dewi Madri yang akan memanjatkan doa untuk dua anak lagi. Kunti dengan ketulusan hatinya akan mengajarkan mantra itu kepada Dewi Madri. Hal ini membuat istri kedua Pandu itu berbunga hatinya. Kunti mengajari Madri terkait mantra itu dan menuntunnya untuk memanggil Aswini Kumaras. Dua dewa kembar yang juga dewa pengobatan itu datang dan memberikan dua anak sekaligus kepada Madri. Kedua anak itu diberi nama Nakula dan Sadewa. Dan sejak itulah keluarga Pandu menjadi lebih harmonis. Ketika prajurit hampir angkat senjata kepada Karna, Bisma menghentikannya dan menyuruh Karna mendekat kepada Bisma. Kemudian Bisma memberikan hadiah kepada Karna. Bisma merasa sedih dan kagum melihat keahlian memanah dari putra Adirata. Keahlian tanpa memiliki strata adalah sia-sia. Kemudian Bisma menyarankan agar Adirata memerintahkan Karna menurunkan busurnya. Bisma juga menyarankan bila Karna ingin berlatih dengan busurnya maka ia harus tinggalkan Astinapura dan tinggal di Magadha, karena di sana berbeda strata boleh mengangkat senjata.
Di pasar Hastinapura, para pangeran Kurawa sedang mengganggu para pedagang dan berbuat onar. Mereka bertindak seenaknya dan merusak jualan dari masyarakat Hastinapura. Tibalah mereka mengganggu para nelayan. Ketika Dursasana meneruskan aksinya, ada seorang anak nelayan yang melarang Pangeran Dursasana untuk melakukan hal itu. Nahas, anak itu sedang memegang senjatanya sehingga dia diduga sebagai ingin menyerang seorang pangeran. Duryudana datang dan akan memberikan keadilan pada anak nelayan itu. Namun segeralah datang Pangeran Gandhara untuk menghentikan hal bodoh dari pangeran-pangeran keponakannya itu. Kemudian Pangeran Gandhara menyuruh prajurit untuk menangkapnya dan membawanya ke ruang sedang istana untuk mendapatkan hukuman. Ketika Duryudana, Dursasana dan Sangkuni sampai di istana Hastinapura, Pangeran Sangkuni mengajari keponakannya itu dengan kata-katanya yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Lalu Sangkuni menyayat lengan Duryudana hingga berdarah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari kebodohannya. Sangkuni juga berpesan agar tanah tidak menghentikan darah yang mengalir di lengannya itu. Di istana Hastinapura, para nelayan yang dibawa oleh prajurit untuk menghadap ke Dewan Pengadilan Kerajaan. Bhisma mengatakan bahwa kepercayaan mereka sudah hancur. Raja Destrarasta memberikan kesejahteraan untuk mereka dan menyarankan agar para pangeran minta maaf. Tiba-tiba Sangkuni datang dengan tergesa-gesa. Pangeran Sangkuni segera memulai dramanya dengan mengatakan bahwa Destrarastra tidak harus khawatir dengan Duryudana karena lukanya akan segera sembuh. Destrarastra mempertanyakan hal itu, luka apa? Mendengar Duryudana terluka, Destrarastra langsung naik darah dan bertanya siapa pelakunya. Sangkuni mengatakan bahwa para nelayan itu adalah pelakunya. Karena menyerang pangeran, maka Pangeran Sangkuni menyarankan agar para pelakunya mendapat hukuman oleh raja. Destrarastra ingin memberikan hukuman mati. Hal ini jelas tidak disetujui oleh Widura dan Bhisma. Ibu Ratu Setyawati mempertanyakan keadilan yang diberikan oleh Destrarastra. Destrarastra diingatkan tentang kepemimpinan kakeknya Santanu yang penuh kasih dan maaf. Sangkuni dengan nada khasnya kembali menasehati Raja Destrarastra. Sangkuni mengatakan bahwa hukuman kepada para nelayan harus dibatalkan karena mereka adalah saudara dari Ibu Ratu. Hal ini jelas menyakiti perasaan Ibu Ratu. Sangkuni mengatakan bahwa Ibu Ratu tentu masih belum melupakan masa kecilnya. Sangkuni menyerahkan keputusan akhirnya kepada Raja Destrarastra, dan sang raja dengan nada agak menyinggung Ibu Ratu. Destrarastra menyuruh para nelayan agar diusir dari tanah Kuru. Para nelayan akhirnya meninggalkan tanah Kuru dan kembali ke tanah mereka masing-masing. Ratu Satyawati melihat kaumnya dengan kesedihan, kemudian ia didatangi oleh kakaknya. Satyawati mengatakan bahwa dirinya tidak berdaya dengan keadaan. Kakak dari Satyawati itu merindukan sosok Raja Pandu dan membayangkan anak-anaknya yang tidak akan bersikap seperti anak-anak Destrarastra. Di Hastinapura, Destrarastra sedang berlatih pedang dengan para prajuritnya. Tiba-tiba Ibu Ratu Satyawati datang dan ingin memarahi Destrarastra yang buta kasih sayang kepada anaknya. Satyawati ingin mengingatkan bahwa Destrarastra adalah seorang raja dan mengingatkan tentang tanggung jawabnya. Destrarastra dengan kata-kata menyinggung, membuat Ratu Satyawati makin sakit hati. Destrarastra meninggalkan Ibu Ratu begitu saja. Ratu Satyawati meratapi kesedihannya dan ia terbayang-bayang terkait kata-katanya di masa lalu ketika Bhisma datang ke Ratu Satyawati untuk pertama kali. Kemudian Dewi Gangga muncul di hadapan Satyawati. Dewi Gangga juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pada keadaan buruk Hastinapura adalah tanggung jawab dari Satyawati. Ratu Satyawati menemui Bhisma dan Widura. Ratu Satyawati meminta agar Widura menyiapkan perjalanannya dan akan pergi pagi-pagi sekali. Bhisma menanyakan tujuan kemanakah Satyawati. Ibu Ratu itu menyesalkan selama hidupnya tidak menghargai anak yang bijaksana dan cerdas seperti Widura. Kini Ibu Ratu meminta agar Widura menemaninya untuk menemui Pandu di hutan. Ratu Hastinapura itu akan membujuk Pandu agar mau kembali ke Hastinapura. Pandu diharapkan mau kembali menjadi raja dan membuat ketentraman pada masyarakat Hastinapura. Ibu Ratu Setyawati dan Widura telah melakukan perjalanan untuk menemui Pandu. Kini mereka sedang beristirahat bersama para prajuritnya. Ibu Ratu tidak memerlukan istirahat karena pikirannya belum tenang,
tapi harus tetap istirahat karena para prajurit memerlukan hal itu. Pandu dan Madri sedang memetik bunga untuk pemujaan. Sedangkan para Pandawa sedang bermain dengan riang. Pandu mendekati Madri dan nampak tergoda. Sadewa seolah mendapat firasat buruk segera pulang untuk menemui ibunya. Sadewa mengkhawatirkan ayahnya karena ia mendapat firasat bahwa ayahnya mendapati hal buruk. Kunti mempertanyakan di mana ayah Sadewa setelah Sadewa mengadukan bahwa ia mendapat firasat buruk. Sadewa mengatakan bahwa ayahnya bersama Ibu Madri sedang di taman untuk mengambil bunga sebagai pemujaan. Kunti segera teringat dengan kata-kata Pandu yang mendapat kutukan dari Resi Kindama. Kunti kemudian segera memerintahkan Sadewa dan saudara-saudaranya agar tetap tinggal di tempat dan Kunti akan mencari Pandu. Madri dan Kunti menangis di rumahnya. Kunti menangis dengan tetap kesabarannya, berbeda dengan Madri yang menangis dengan keras dan sesenggukan. Madri mengatakan bahwa ia akan menyusul Pandu karena kutukan itu berawal darinya dan menjadi kenyataan juga karenanya. Kunti hanya diam saja. Tiba-tiba Madri terjatuh dan meninggal seketika itu. Kunti langsung menghampiri Madri dan mengatakan bagaimana ia memberitahu Nakula dan Sadewa tentang hal ini. Dengan kasih sayangnya, Widura meminta para putra Pandu memeluk dirinya dan mempersilahkan untuk melepaskan air matanya. Anak-anak Pandu melarung abu jenazah dari ayah dan ibunya. Widura meminta agar Kunti dan anak-anaknya ikut ke Hastinapura dengan keretanya. Ibu Ratu masih merenung di dekat sungai Gangga. Widura datang menghampirinya dan mengajak bahwa sudah saatnya untuk pergi. Ibu Ratu Satyawati bercerita kepada Widura mengenai kesalahan-kesalahannya yang membuat Hastinapura harus merasakan imbasnya. Dan kini tiba saatnya untuknya bertobat. Surat yang mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Hastinapura bersama Widura. Ratu Satyawati mengambil keputusan untuk tidak kembali ke Hastinapura. Widura mengatakan bahwa Ibu Ratu tidak boleh mengambil keputusan besar seperti ini. Ibu Ratu menyuruh Widura agar pergi dan membawa anak-anak Pandu. Satyawati akan menghabiskan hidupnya di tempat begawan biasa. Ibu Ratu memiliki satu pesan kepada Perdana Menteri Widura. Ibu Ratu membawa seluruh kerajaan Kuru bersamanya dan kini, Widura yang membawa kerajaan Kuru bersamanya sekarang. Dan mulai saat ini Widura yang bertugas menjaga tata Hastinapura agar Yudhistira yang akan bertahta di sana. Sabhi kaal ka khel honi ho kare. Kunti dan anak-anaknya sudah sampai di tanah Hastinapura. Kunti menghentikan keretanya. Ketika Widura bertanya, ia menjawab bahwa ia mengingat-ingat masa lalunya. Widura mengatakan bahwa Kunti haruslah masuk sebagai seorang ratu. Kunti turun dari keretanya dan menyuruh anak-anaknya untuk menghampirinya. Kunti menunjukkan kerajaan Hastinapura dan memintanya agar menganggapnya sebagai rumahnya. Penting mengajarkan tentang nilai-nilai dari kebenaran mereka. Kemudian mereka mulai berjalan untuk memasuki kerajaan Hastinapura. Di Hastinapura, Sangkuni menunjukkan Duryudana tentang keberadaan Pandawa. Sangkuni juga mengatakan bahwa karena merekalah Duryudana belum bisa dijadikan pangeran mahkota. Sangkuni menanamkan kepada Duryudana bahwa kelima Pandawa itu bukanlah saudaranya, melainkan musuhnya. Masyarakat Hastinapura menyambut kedatangan Kunti dan anak-anaknya. Para masyarakat itu memberikan salam kepada Ratu Kunti. Karena yang akan berangkat menganyam pendidikan melihat kedatangan Ibu Ratu. Keduanya sempat bertatap muka dan saling melihat satu sama lain. Karena tiba-tiba saja meneteskan air mata. Ketika masyarakat saling dorong, tiba-tiba karena terdorong dan tepat tertunduk di kaki Kunti.
Bisma dan yang lainnya sudah menunggu di gerbang istana. Mereka semua menyambut keluarga Pandu dengan baik, kemudian Kunti diajak Gandari untuk melakukan ritual. Putra Pandu diantar oleh para pengawal untuk memasuki istana. Tiba-tiba Bima menggoda pengawal itu hingga salah satunya lari, kemudian mereka tertawa bersama. Bima mengobrol dengan pengawal itu dan Bima meminta diajari gulat ala Magadha. Ketika Pandawa hendak naik tangga istana, para Kurawa datang dan memenuhi tangga itu. Dengan sombongnya, Dursasana menganggap para Pandawa sebagai pelayan karena berteman dengan pelayan. Kemudian Duryudana muncul setelah Yudhistira meminta Nakula Sadewa memberikan penghormatan. Suasana semakin memanas dengan merapatnya Duryudana bersama saudaranya.